dengan sahabat Mentari, kita boleh berkunjung di rumah Ibu Pendeta sekaligus KMJ di GPIB Margomulyo, Yogyakarta. Kalau saya lihat ini pendeta termuda, ya pendeta termuda sejak 32 tahun setelah Ibu Pendeta Kelitimo, ya kalau tidak salah yang kelima mungkin ya, wanita yang kelima Bu Pendeta yang sebagai KMJ di GPIB Margomulyo. Kita akan berbincang-bincang sedikit ya tentang beliau yang mungkin dari asalnya dari GPIB mana, kok bisa langsung bisa langsung ke GPIB Margomulyo tentunya ya. Tentunya mungkin mungkin Sinode sudah menetapkan Ibu di sini mungkin sebagai Ibu Pendeta atau KMJ termuda mungkin di GPIB Margomulyo. Mungkin bisa cerita sedikit Bu Pendeta. Baik. Iya. Selamat siang untuk kita semua. Shalom, perkenalkan saya Pendeta Roro Diakusumawati Roni. Saat ini memang dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan dan Jemaat di GPIB Margomulyo, Yogyakarta. Asal saya dari GPIB Ebenezer, Surabaya. Dan ya, saya angkatan 2003 dari Universitas Kristen Duta Wacana Jogja. Di Duta Wacana. Berarti sudah tidak asing lagi di Jogja ini. Saya pikir dari kepulauan mana gitu kan. Tapi memang banyak sekali perubahan gitu ya? Pak. Karena 20 tahun yang lalu kurang lebih saya berkuliah di sini dan sekarang suasananya pasti berubah. Lalu juga saya menjadi vikaris tahun pertama dulu di Kasih Karunia Medan dengan almarhum mentornya Bapak Pendeta Ari Remalsi Halau. Lalu juga di tahun kedua di vikaris di Bukit Moria, Jakarta Selatan itu di bawah patung Pancoran. Tebet kan? Tebet itu dengan almarhum Pendeta Frida Winarko Kelola. Oh iya Bu, Kelola ya betul. Lalu setelah ditabiskan, ditebuskan di Bukit Moria, saya melayani di Ambawang. Ambawang itu di Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan Barat. Di sana di Roti Duktapa melayani 3 pos di Roti Duktapa, lalu Eklesia Damai Jumbatan dan Estapa. Itu perjalanannya lumayan ekstrim karena yang satu pos itu tidak bisa dijangkau dengan darat, harus lewat satu sungai. Lalu kalau Bapak pernah ke Kalimantan mungkin dengan perahu yang kecil satu badan, kalau kita gerak ya gerak semua. Gitu. Yang hanya bisa itu satu. kalau disebut kole-kole kali bukan ya? Beda lagi ya? Johnson nyebutnya. Johnson ya. Ya, Oke, iya Johnson. Tapi menarik pengalaman-pengalaman seperti itu. Sekarang sudah jalan darat semua Pak, karena perusahaan-perusahaan sawit paso dan seterusnya. Lalu setelah dari sana melayani di induknya di Bethlehem, Ambawang itu dengan sekitar kurang lebih 500 kakak. Saya sebagai ketua majelis jemaat dengan 2 PJ Pendeta jemaatnya, jadi KMJ-nya pegang 4, PJ-nya 3. Jadi kami ada luar biasa ya. Iya, Berarti sangat luas sekali luas jaringannya sekali. ya. Lalu juga dari sana saya melayani di Kepulauan Riau di GPIB Hosana Tanjung Uban. Di sana kurang lebih 130-an kakak 4 sektor. Ya, itu termasuk juga sampai ke Lagoy, daerah-daerah wisata. Kalau orang Singapura kalau sowannya ke kami ke Bintan. Gitu. Tapi malah kita yang ke sana. Artinya kan sudah banyak nih pulau-pulau yang sudah dilalui ya. Apa sih ada motivasi mungkin kok mau gitu kan, apalagi saya ini wanita tapi kok mau saya harus ke provinsi atau mungkin pindah-pindah ke apa sih, ada apa yang menjadi bagian di dalam kehidupan gitu, kehidupan juga Pendeta Roro apa sih gitu. Mungkin ini sedikit sharing pengalaman hidup ya Pak. Jadi saya adalah anak Nazar. Apa itu Bu? Anak yang dijanjikan oleh ibu saya kepada Tuhan. Ya, dan dalam perjalanannya ini mungkin sedikit flashback. Umur 4 tahun saya pernah dioperasi. 4 tahun? Dan itu termasuk operasi besar. Invalidasi itu usus ketemu usus atau gimana itu ya. Kalau orang awam begitu. Kalau kita mungkin usus halus, usus 12 jari, usus besar itu tersusun rapi. Nah saya ini amburadul. Nah jadi setiap kali
makanan atau minuman masuk itu saya pasti kesakitan. Nah akhirnya dioperasi besar. Nah namanya orang tua ya Pak, hati seorang ibu pasti tidak tega lihat anaknya sudah di operasi dengan usia yang sangat kecil. Lalu ibu saya yang notabene juga papa mama dari seberang. Tadinya tidak mengenal Kristus, tapi kami bersyukur mengenal Kristus. Lalu juga beliau berdoa kepada Tuhan dan berjanji kalau anak saya ini Tuhan sembuh dan saya tidak mengalami sakit apapun dalam pencernaan, aku akan mempersembahkan putriku ini untuk jadi pendeta. Jadi nasarnya itu tapi saya bertumbuh dengan saya tidak tahu itu Pak. Waktu berjalan saya sekolah dan seterusnya diarahkannya malah ke IPA, lalu ke arah kedokteran. Tapi satu saat saya ada panggilan batin Pak dari seorang pendeta, ada yang melayani di rumah, perempuan, dan saya melihat sosok beliau itu terinspirasi dalam hati saya. Wih, keren sekali nih perempuan, ada seorang perempuan yang berbicara di depan orang banyak, dan itu bukan sembarangan ngomong tentang firman. Lalu sejak saat itu saya mencari tahu tentang teologi gitu, fakultas teologi. Iya. Karena melihat sosok beliau. Lalu saya mencoba untuk cari informasi waktu itu karena masih empat saja ya Pak, dari lulusan 4 STT Jakarta, IMT Makassar, STT Universitas Kristen Duta Wacana, dan Universitas Kristen Sata Wacana di Salatiga. Lalu karena saya anak bontot paling kecil, jadi kakak-kakak saya semua kuliah di Surabaya, jadi saya cari yang paling dekat itu Jogja. Saya bilang ke orang tua, "Mi, aku mau masuk teologi." Nah di situ beliau malahan berbesmili, kalau orang Jawa bilang, baru bilang kalau kamu anak nazar. Jadi kalau sudah dinazarkan ke Tuhan itu tidak bisa lagi diminta. Misalnya bisa dicabut lagi. Tapi Pak, bukan mulus perjalanan. Iya, Pak. betul. Karena tadi yang saya ceritakan ada pelayanan di ini dan itu, dengan semua tantangan yang ada tantangan iklim, ada tantangan ini ya, sejarah gitu ya. Artinya pernah juga membuat saya berhenti, pingin dalam tanda kutip ingin selesai karena air Pak. Terus terang karena air waktu itu. Gitu. Tapi itu lagi-lagi dengan jawaban dari orang tua yang membuat saya tersentak. Saya pikir orang tua akan kalau orang bilang apa ya, ngerayu kita gitu, jangan nak, jangan mundur, pelayanan harus terus dan seterusnya. Tapi ternyata yang saya dapatkan jawaban dari orang tua adalah mengiyakan. Jadi orang tua saya, almarhum ayah, dan ayah sudah sedo kemarin Juli, beliau mengatakan sama ibu saya, mami, bilang, "Nak, yang jalanin kamu." Betul. Jadi silahkan kalau mau berhenti atau meneruskan itu. Dari sana Pak, saya ini kayak tertampar dalam tanda kutip. Jadi artinya masa kita melayani di tempat zona aman saja. Tapi ketika ada hal-hal yang menurut kita begini gitu, kita tidak. Nah sejak itu saya berkomitmen dan berjanji kepada Tuhan bahwa Tuhan, apapun yang aku hadapi, tantangan apapun dari internal atau eksternal, dalam diri atau lingkungan atau pergumulan sebesar apapun di pelayanan, itu tidak akan membuat saya mundur. Dan ada satu ayat yang mungkin itu ayat pegangan saya Pak, dan mungkin untuk kita semua, di Kolose 3 ayat 23. Boleh saya baca ya Pak? Iya, baik. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi itu yang membuat saya, ini ayat favorit saya sampai saya peneguhan kemarin Pak, waktu di di Bukit Moria, saya tulis di belakang. Ada pembatas Alkitabnya, saya tulis di belakang dan ada sebuah puisi ya. Jadi benar-benar itu yang menghidupi sampai akhirnya saya pun ada saat ini bersama-sama dengan Bapak dan rekan-rekan dia semua di Margomulyo. Itu juga kiranya semua kita lakukan ini untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kalau melihat manusia mungkin bisa kecewa kita, tapi ketika kita melihat bahwa oh ya,
ini aku Tuhan, utuslah aku dengan segenap hatiku. Kita bukan menjadi pelayan yang biasa-biasa saja, tetapi apa nih yang bisa kita buat, gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pasti kita punya talenta kan beda-beda, Pak. Ada kami yang menjadi pendeta, ada Bapak yang juga di broadcast, ya itu semua sama di mata Tuhan. Tapi bagaimana ketika kita pun juga menghayati bahwa saat kita diberikan kesempatan untuk hidup oleh Tuhan, maka apa yang bisa kita hasilkan dalam hidup kita? Apakah ketika nanti kita sowan, kundur kepada Tuhan, waduh, buat apa? Nggak ada Tuhan, gitu ya. Jadi pertanggungjawabannya seperti apa? Oke, saya tertarik nih dengan tadi Bu Pendeta kan sampaikan bahwa di terakhir tuh di gereja di Hosana ya, Tanjung Uban. Tanjung Uban. Nah, Tanjung Uban itu mungkin agak kaget atau gimana? Oh saya kok pindah ke Jogja gitu kan? Atau memang itu sudah tahu atau memang saya kalau langsung ke Jogja nih gitu. Jadi kayak dia pula kan artinya kan, wah ini sangat lebih. Apa yang apa punya apa kira-kira? Atau gimana gitu, surprise kah? Gimana itu? Atau memang setiap pendeta ya harus siap gitu untuk melayani, gitu yang tadi disampaikan. Baik, terus terang saat SK diterima dan ke Jogja itu hal yang saya tidak pernah pikirkan dan tidak pernah membayangkannya. Karena memang kalau setiap mutasi Pak kan kita 4 tahun sekali. Betul. Dan setiap kali setelah 3 tahun lewat, sudah hampir 4, saya selalu berdoa memang ke Tuhan. Nah, doa saya saat di Kalimantan kan sudah 2 periode, berarti 8 tahun. Saya berdoa ke Tuhan, Tuhan, saya mau melayani di tanah yang saya belum pernah injak. Itu wish saya, doa saya. Lalu ternyata Tuhan kabulkan dengan diutuslah ke Tanjung Uban. Oh, Tanjung Uban. Ya, yang waktu dari Kalimantan saya doanya gitu. Minta ke tanah yang saya belum pernah injak. Kalau Jogja kan sudah dulu ya. Jadi itu wishlistnya lalu Tuhan jawab dengan saya diutus ke Tanjung Uban. Tapi ketika di Tanjung Uban sudah mendekati mau ke 4 tahun, saya memang nggak ada ngendiko apa-apa, berdoa ke Tuhan. Hanya Tuhan dimanapun berada, inilah aku utus aku. Nah, memang tersurprise karena kembali. Apa mungkin pas lagi ulang tahun ya? Enggak, ulang tahun belum. Jadi ya mencoba untuk melihat ya ini ketetapan Tuhan yang harus disyukuri dan harus dilakukan dengan semaksimal mungkin, dan ini tidak mungkin saya bisa lakukan tanpa kerjasama dari rekan-rekan semua. Berarti paling tidak kan pindah di Jogja ini sudah tidak asing ya, karena memang pernah mengalami dan memang sekolah dulu di UKDW ya, di Jogja, juga di Salatiga tadi ya. Oke, nah apa sih yang punya nggak kira-kira Ibu ini pindah nih sekarang kan ke Jogja, jadi KMJ, terus ada motivasi nggak untuk semua ke Napelkat, bahkan ke majelis yang ada, bahkan kita gitu untuk semua? Ya, baik. Tentu saja setiap pendeta dan termasuk saya punya harapan yang besar. Setiap kali kami masuk di jemaat yang baru adalah untuk bersinergi. Yang pertama karena kita memang bersubhodos, berjalan sama-sama, baik itu unsur pendetanya, unsur diakennya, unsur penatuannya, bahkan unit-unit misioner di dalamnya. Dan saya ingin juga menjadi meracuni rekan-rekan persekutuan ini untuk benar-benar juga mau memberikan diri kita seoptimal mungkin apa yang ada dalam diri kita semua untuk Tuhan, supaya ya benar-benar pelayanan kita ini dirasakan oleh semua pihak, bahkan semua ciptaan Tuhan gitu, Pak. Jadi nanti mungkin saya juga masuk karena baru, saya di tempat baru pasti akan sowan perkunjungan ke semua jemaat sehingga jemaat bisa mengenal saya lebih dekat, dan saya juga tahu betul apa yang menjadi pergumulan atau hal-hal yang terkait dengan jemaat. Itu yang pertama. Lalu juga saya juga ingin mengajak rekan-rekan bersama untuk mengikuti kelas-kelas pembinaan. Jadi karena juga di Pargomulia ini banyak sekali SDI yang mumpuni,
Ya, nanti dalam hal apapun itu bisa kita pakai untuk juga memajukan pelayanan di tempat kita, lalu juga semangat untuk mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, itu sih Pak yang mau saya tekankan. Paling tidak kan di Jogja ini kan profesor ada, dokter ada, semua mau bilang apa kan ada lengkap gitu kan. Bagaimana sekarang kita tentang SDM-nya ini yang untuk kita memajukan supaya GPIB Margomulyo khususnya bisa lebih up lagi gitu ya Bu ya. Dan kebetulan saya bersyukur saat ini sedang mengambil di Fakultas Bisnis di manajemen di Duta Wacana, dan sekarang sedang tesis. Itu juga ada hal-hal yang juga berkenaan dengan ini semua. Jadi ini paling tidak kan ada bagian ya. Baik. Kalian tahu itu. Nggak ada pesan-pesan Bu untuk majunya seperti jemaat kita yang mau disampaikan, monggo mungkin melalui ayat firman kita. Paling tidak sedikit ada renungan sedikit untuk supaya kita ada motivasi. Monggo silakan. Baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita semua saat ini bersyukur kepada Tuhan karena sebagai siapapun dan apapun yang Tuhan telah tetapkan, itulah yang terbaik. Dan ada satu bagian ayat yang juga menjadi penguat untuk kita dalam 1 Timotius 1 ayat 12. Di sana dikatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Nah, kita semua dipanggil Tuhan dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Dan saya yakin dan percaya bukan satu kebetulan saya hadir di tengah-tengah jemaat GPIB Margomulyo Yogyakarta. Dan saya yakin dan percaya Tuhan punya maksud, yaitu untuk memajukan yang sudah sangat baik di tempat ini, yang pelayanan yang sudah ditorehkan oleh rekan-rekan pendeta yang sebelumnya. Dan kiranya juga kesetiaan kita dalam melayani Tuhan dan jemaat itu juga Tuhan yang perhitungkan. Dan juga harapannya ketika kita juga menyadari bahwa Tuhan baik dan Tuhan memberikan kita ladang pelayanan yang indah ini, mari kita lakukan yang terbaik. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Kesetiaan itulah yang Tuhan tuntut untuk kita. Apapun yang kita lalui, pasti di dalam pelayanan bukan hanya hal yang baik. Pasti juga mungkin ada pergumulan, ada kesulitan-kesulitan. Tapi mari itu semua tidak membuat kita mundur. Ya, seperti pengalaman saya tadi, mungkin juga ada peribahasa bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Saya pernah melewati itu dan sudah berkomitmen untuk Tuhan bahwa apapun yang saya akan hadapi itu tidak akan membuat saya untuk mundur. Dan kiranya juga kita semua, Bapak Ibu, baik kita yang adalah jemaat maupun juga kita para presbiter maupun juga unit-unit misioner, kita mau terus maju, punya komitmen yang sama, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Karena selama kita dipercayakan hidup, dan tidak semua orang ya punya kesempatan yang baik ini, mari lakukan yang terbaik. Bukan untuk dipuji orang, bukan untuk juga mendapatkan sesuatu, tetapi semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Selamat berproses dalam menjalani kehidupan. Kiranya Tuhan juga memberkati, dan juga Mentari Production juga diberkati Tuhan dengan Bapak dan juga tim yang ada, semakin bersinar seperti Mentari ya, yang selalu membawa sukacita. Dan kalau kita lihat Mentari itu kan semangat gitu ya Pak. Dan kiranya juga lewat program-program yang ada, lewat para narasumber juga banyak orang yang berberkati. Baik. Terus maju Pak. Terima kasih Bu Pendeta Roro ya sudah memberikan berkat untuk kita semua, khususnya untuk jemaat di GPIB Margomulyo. Dan kalau boleh disampaikan, jadi inilah pendeta atau KMD termuda ya yang ada di GPIB Margomulyo Yogyakarta. Ini pendeta kedua wanita loh, pendeta wanita yang sangat muda, dan memang ya itu berkat Tuhan yang diberikan untuk GPIB Margomulyo Yogyakarta.
Saya pikir itu nanti next kita akan berbincang lagi lebih lanjut. Baik, Pak, terima Iya, kasih. terima Salam kasih untuk dari waktunya. salam hormat dari suami. Oh, iya lupa saya. Bapak Ada di Roni yang masih ada ada di di luar kota Kalimantan ya, Barat. Kalimantan ya. Oke, dan dua putri kami Almora dan Beauty. Iya. Buat suami terkasih dari Ibu Pendeta Roro, ya untuk Mas Roni, ya tetap semangat, ya bekerja di Kalimantan, Kalimantan. di Kalimantan, ya apapun itu lakukan saja, itu berkat Tuhan loh, ya. Oke, saya pikir itu sahabat Mentari, terima kasih. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati. Shalom. Salam.